Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Wayakaya dhamma sangkara apamadena sampatita ayang tatagatasa pacima wajati. Bhikkhu Sangha yang dimuliakan, atas silani Pandita, Bapak dan Ibu, saudara-saudara umat Buddha yang berbahagia. Pada hari ini kita semua umat Buddha merasa berbahagia karena kita masih di bulan Waisak. Dan kembali kita diingatkan kembali pada 3 peristiwa suci: kelahiran, penerangan sempurna, dan kebangkitan agung Sang Buddha Gautama. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama memperingati yang ada kaitannya dengan kebangkitan agung Sang Buddha Gautama, di mana dikisahkan bahwa setelah beliau mangkat, pada saat beliau mangkat kemudian tertunda sehari, 2 hari, 3 hari, 4, 5, dan 6 hari, 7 hari, menjelang 8 hari itulah beliau dikremasikan, dan 8 hari itulah jasad sisa-sisa yang telah dikremasi kemudian dibagi-bagikan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, tentu dengan peringatan ini yang dikenal sebagai Atami Puja adalah penghormatan yang dilakukan dengan sepenuh hati oleh umat Buddha. Biasanya penghormatan itu dengan dupa, dengan bunga, dengan air dan sesajian yang lainnya, yang dikenal sebagai Amisa Puja adalah penghormatan dengan barang puja. Ini sungguh suatu cara untuk mengingatkan kepada kebajikan beliau yang abadi. Dengan penghormatan itu kita menjadi teringat akan keluhuran, akan kebajikan beliau yang abadi. Dan hal itu sebagai cara untuk kita melakukan perbuatan baik. Tapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, perbuatan baik yang kita lakukan selain persembahan Amisa Puja tersebut, tetapi
ada yang lebih tinggi daripada itu, adalah pati-pati puja, yaitu penghormatan dengan praktek, menjalankan dhamma ajaran Guru Agung dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu saudara-saudara, di tengah masa yang tidak mudah, kehidupan kita yang tidak mudah, dengan masalah dan berbagai musibah yang sekarang dialami, tetapi umat Buddha di mana-mana dengan penuh ketekunan, penuh kedisiplinan, dan pengendalian diri, berusaha untuk mengembangkan nilai-nilai luhur. Kami mencermati bahwa di mana-mana umat Buddha memberikan perhatian dengan rasa cinta kasih dan kasih sayang, membantu mereka yang membutuhkan dengan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, mereka yang sedang sangat membutuhkan, apakah alat sarana kesehatan, apakah itu makanan, minuman, dan lain-lain. Itu sesungguhnya adalah praktek dhamma yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang akan memberikan manfaat kebajikan bagi seseorang itu sendiri. Guru Agung meminta kita agar supaya kita mengembangkan kemurahan hati, dana, memberi, berbagi pada siapapun yang membutuhkan. Saudara-saudara yang berbahagia, apabila pemberian dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan, tanpa berharap, tanpa memikirkan akibat apa yang akan dapat saya terima, tentu itu merupakan perbuatan baik yang akan mendatangkan manfaat kebajikan bagi diri seorang itu sendiri, karena dilakukan dengan tanpa berharap. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kebajikan yang dilakukan dengan tulus, hal itu akan memberikan perkembangan batin dan tidak ada penyesalan kemudian. Dana dipersembahkan dengan baik akan mengurangi sifat buruk dalam diri seseorang itu sendiri. Guru Agung pernah mengatakan kalau orang itu tahu manfaat dari kebajikan dengan memberi, maka seseorang akan melakukan kebaikan itu tanpa terlebih dahulu memakan atau meminum apapun yang dimiliki dan memberikan terlebih dahulu kepada orang-orang lain, bahkan makhluk lainnya. Tetapi dana saja tidak cukup, saudara. Dana yang diberikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, itu sudah sangat baik. Tetapi belum cukup. Guru Agung kita meminta agar supaya kita memiliki perilaku yang baik, bisa mengendalikan diri. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Guru Agung menyebutkan, inilah moralitas, sila. Inilah konsentrasi samadhi, dan inilah kebijaksanaan panya. Dengan seseorang dapat melatih moralan dengan baik,
maka seorang akan menjaga diri seseorang itu sendiri. Dana dilakukan dengan baik, moralitas, perilaku dijaga dengan baik. Tidak merugikan makhluk lain, menyakiti ataupun membunuh. Tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Puas dengan apa yang dimiliki, tidak berbicara yang tidak benar, tidak berbohong. Dan tidak membuat lemahnya kesadaran seseorang. Ini adalah perilaku moral umum. Dan kita bisa melatih lebih baik daripada itu. Dengan melatih sila yang lebih tinggi yang akan meluhurkan batin seseorang itu sendiri. Sehingga hidupnya seorang akan bahagia. Karena praktek dhamma yang dilatih dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, moralitas yang disertai dengan konsentrasi disebutkan akan mendatangkan buah dan manfaat yang amat besar sekali dan tak terhitung dan tak ternilai. Karena itu, kalau seorang memiliki moralitas baik, lalu seseorang mengembangkan konsentrasi yang baik, maka akan memperoleh perkembangan batin yang dapat dirasakan sendiri, buah-buah dan manfaatnya. Demikian juga saudara, konsentrasi yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, bila disertai dengan kebijaksanaan, maka juga akan mendatangkan buah dan manfaat yang amat besar dan sangat banyak dan tak ternilai. Saudara-saudara, karena itulah kita perlu selalu melatih konsentrasi dengan sebaik-baiknya dan mengembangkan kebijaksanaan yang lebih tinggi lagi. Tetapi juga dikatakan, saudara, apabila pikiran kita disertai dengan kebijaksanaan, pikiran yang bijaksana, maka pikiran yang bijaksana itulah yang akan sanggup untuk memotong serakah, benci, dengki, dan iri hati. Kotoran batin dapat dipotong dengan kebijaksanaan. Karena itu, kebijaksanaan laksana bagaikan pedang yang mampu memotong. Sangat baik. Sehingga seseorang yang mampu memotong pengotor pikirannya akan merasakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan luar biasa, bahkan pembebasan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, apa yang menjadi pesan terakhir Guru Agung Sang Buddha Gautama kepada kita semua di saat beliau akan angkat parinibbana? Pada saat beliau di antara kedua pohon sala, beliau sudah berbaring pada saat itu. Lalu beliau mengucapkan pesan yang terakhir kepada para biku dan siapa saja pada waktu itu yang ada di sana. Apa yang beliau katakan? Wayakaya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Segala sesuatu berupa bentukan-bentukan sewajarnya mengalami perubahan, mengalami kelapukan. Sang Buddha minta kepada kita untuk bersemangat, untuk bersungguh-sungguh. Waedama sangkar apamadena sampadita, bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan kebajikan.
dengan tanpa kelengahan. Saudara-saudara, apa yang tadi saya singgung di depan, mengembangkan keremawanan itu mendukung moralitas, memiliki moralitas yang baik, apalagi sila yang tinggi, memiliki ketenangan batin atau konsentrasi yang kuat dari melatih samadhi, dan memiliki kebijaksanaan untuk mencapai kebebasan. Ini adalah sesungguhnya cara untuk mencapai tujuan, untuk menyempurnakan tujuan dengan tanpa kelengahan. Saudara-saudara, nah pada saat beliau itu setelah mengucapkan syair itu, beliau itu dalam keadaan meditasi, berbaring dalam keadaan meditasi. Lalu pada saat itu beliau itu, ini kondisi yang sangat mengharukan dan mengagumkan sekali. Beliau itu dalam keadaan berbaring dan meditasi. Beliau memasuki dari jana pertama. Dari jana pertama keluar jana kedua. Jana kedua keluar jana ketiga. Dari jana ketiga keluar jana keempat. Dari jana keempat beliau kemudian keluar memasuki ruang tanpa batas. Dari ruang tanpa batas beliau memasuki kesadaran tanpa batas. Dari kesadaran tanpa batas beliau memasuki kekosongan. Jadi benar ada yang disebutkan sebagai alam kosong, awang umum. Dan pada sebelum memasuki alam kekosongan, kemudian beliau memasuki pencapaian, bukan persepsi dan bukan persepsi. Pada saat itulah beliau keluar dari itu, maka beliau mencapai capaian, apa yang disebut sebagai lenyapnya perasaan dan persepsi. Nah pada waktu itu, Bhante Nanda, salah satu di antara para Bhante yang lain, bertanya kepada Bhante Anuruddha, Bhante, apakah sang Tathagata telah mangkat sempurna? Belum sahabat. Sang Tathagata belum mangkat sempurna. Lalu Bhante Anuruddha menjelaskan bahwa beliau dari pencapaian lenyapnya perasaan dan persepsi, maka kondisi itu kemudian beliau masuk kembali ternyata, yaitu pencapaian bukan persepsi dan bukan persepsi. Dari situ beliau memasuki keadaan batin pencapaian, kekosongan. Dari kekosongan, lalu kemudian beliau mencapai kesadaran yang luar biasa, yang tak terbatas. Kesadaran yang tak terbatas. Dari kesadaran yang terbatas itu, kemudian beliau mencapai ruang tak terbatas. Nah, dari situlah kemudian Agung Buddha memasuki jana keempat. Jana keempat, dari jana keempat kemudian beliau keluar jana ketiga. Dari jana ketiga keluar jana kedua. Dari jana kedua keluar jana pertama. Dari jana pertama kemudian beliau ternyata keluar dari jana pertama, memasuki jana kedua, lalu memasuki jana ketiga. Setelah meninggalkan jana ketiga, memasuki jana keempat.
Nah, ternyata beliau itu meninggal pada saat beliau mencapai jana keempat. Beliau mangkat dengan sempurna. Saudara-saudara, ini yang disebut sebagai kematian yang sempurna, wafat yang sempurna, yang tidak dialami oleh orang biasa. Jadi beliau meninggal dengan sangat mengagumkan dan tiada bandingannya. Beliau harus masuk keluar jana, memasuki alam yang sulit untuk dicapai oleh orang lain. Ruang tanpa batas, kesadaran tanpa batas, kekosongan, dan beliau akhirnya tinggal pada saat mencapai jana keempat. Saudara-saudara yang berbahagia, tentu beliau sebagai seorang yang maha suci, yang maha sempurna, dan beliau telah mengakhiri hidupnya secara total. Karena beliau kemudian jasadnya juga dikremasi. Dikisahkan bahwa pada saat suku Mela dipimpin oleh Waseta itu mempersiapkan kremasi dan memberikan penghormatan dengan berbagai cara, dengan harum dari wangi-wangian, bunga-bungaan, dan juga dengan dicarikan kain yang terbaru, ya, kain katun yang baru, dan tubuh jasmani Sang Buddha dibungkus dengan kain katun yang dipersiapkan itu dengan lapisan sebanyak 500 lapisan. Sebanyak 500 lapisan itu lalu dipersiapkan untuk dikremasi, tetapi tertunda. Seperti tadi di awal saya mengatakan tertunda. Pada saat suku Mala dan Waseta akan melakukan penghormatan dengan cara melakukan prosesi atau melakukan penghormatan dibawa ke kota dari arah selatan, tetapi mereka tidak kuat, tidak mampu untuk mengangkat. Lalu Bante Sariputta dan Bante Ananda kemudian mengatakan bahwa para dewa punya kehendak yang lain. Karena para dewa menginginkan supaya diarahkan dari arah timur, dari arah utara, masuk dalam kota Kusinara, kemudian keluar dari arah timur kota Kusinara, lalu kemudian dikremasi. Nah, pada saat menunggu untuk dikremasi, lalu Bante Kasapatera yang datang dari kota Pawa dengan 500 para biku, kemudian begitu datang memberikan penghormatan, beliau bersujud di kaki sang guru dengan penuh rasa hormat. Tadinya suku Mala sudah akan menyalakan, membakar jenazah yang sudah disiapkan, tetapi dewa berkehendak lain. Nah, ketika Bante Kasapatera telah datang dan memberikan penghormatan beserta para biku, maka tiba-tiba terbakarlah, terkremasi tubuh jasad Sang Buddha, dan semuanya terbakar. Seperti halnya tubuh jasmani yang rapuh, maka dibakar, semuanya terbakar tanpa sisa.
yang terisi tulang dan relik-relik Sang Buddha. Yang kemudian relik Sang Buddha itulah yang tersisa dan dibagi-bagi menjadi 8 porsi. Yang 7 di Jambudvipa, kemudian di Ramagama disimpan oleh Raja Dewa, dan yang 1 itu disimpan oleh 33 dewa. Lalu dibangunlah stupa di mana-mana, sehingga banyak yang mengenang kebajikan abadi Guru Agung Buddha. Para suku di India, suku Sakya, Kolia, dari Licawi, dari Magadha, semuanya dapat dan membangun stupa untuk mengabadikan kebajikan beliau yang abadi. Hingga saat ini kita bisa mengabadikan kebajikan beliau yang abadi dengan penghormatan yang kita bisa lakukan dengan barang, dengan materi, tetapi penghormatan yang terbaik adalah dengan perilaku yang baik. Marilah kita bersama melakukan kebajikan. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti mengembangkan kedermawanan, mengembangkan moralitas dan kebijaksanaan, sehingga dengan demikian kita bisa hidup dalam kebahagiaan dan kita bisa hidup harmonis dengan siapapun dalam kerukunan dan persaudaraan yang sejati, sehingga kita dapatkan kemajuan secara lahir dan batin. Bapak dan Ibu saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan. Pesan Dhamma singkat ini semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sabisata Bhavantu Sukhitata.